cerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat, khususnya Sobat Penggerak. Pada video kali ini saya Debbie Erbiawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung, akan melaksanakan kegiatan praobservasi aksi nyata modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Di sini juga saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Aryo Putro, yang akan menjadi objek pengamatan observasi saya nanti. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Debbie. Selamat pagi. Senang sekali ya bisa bertemu di sini dalam kegiatan diskusi praobservasi. Bagaimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu, pagi ini saya sehat walafiat. Ya, jadi Bapak di dalam kegiatan praobservasi kali ini tujuannya untuk memastikan bahwa Bapak bisa sesuai dengan rencana pembelajaran Bapak, termasuk materi, terus strategi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sebagainya. Dan ini juga tujuannya supaya nanti ketika Bapak diobservasi, Bapak itu bisa lebih siap, lebih matang, dan lebih percaya diri terkait hal-hal yang kita diskusikan pada saat nanti ya Pak ya. Baik Bu. Nah, untuk selanjutnya Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu. Nah, pada pertanyaan pertama Pak, terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran Bapak di kelas nanti? Oh baik Bu. Ya sebelumnya saya jelaskan dulu Bu ya. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan dengan materi peluang usaha. Jadi Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi peluang usaha ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi peluang usaha yang potensial di lingkungan sekitar mereka. Dan yang kedua itu adalah siswa mampu untuk menyusun dan menemukan ide bisnis yang mereka temukan hasil dari identifikasi peluang usaha yang tadi telah mereka cari. Baik Pak ya, menarik sekali tadi materinya itu adalah tentang peluang usaha. Betul. Dan Bapak juga ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, yaitu mengidentifikasi dan menyusun ide bisnis peluang usaha. Peluang usaha. Ya, selanjutnya Bapak untuk area pengembangan nih Pak ya, area pengembangan yang seperti apa yang Bapak inginkan kepada peserta didik Bapak nanti? Oh baik Bu, jadi untuk area pengembangan, di sini saya akan mengembangkan siswa itu untuk berpikir kritis. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, siswa diharapkan dapat bekerja sama di dalam kelompok. Nah, yang ketiga, siswa itu dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Jadi di sini saya berharap agar siswa-siswa itu tidak hanya mengetahui konsep saja tentang peluang usaha, tetapi juga mereka dapat menerapkan atau mengaplikasikannya di lingkungan sekitar. Yang tadi berpikir kritis tadi Bu ya, berpikir kritis ini, jadi siswa itu dapat mengidentifikasi, juga dapat mengetahui juga kendala apa yang nanti mereka hadapi untuk mencari ide bisnis pada peluang usaha tersebut. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah bekerja sama dalam kelompok. Jadi mereka dapat apa ya istilahnya, bekerja sama di dalam perspektif yang berbeda. Oh iya betul. Ya begitu. Dan juga dapat bekerja sama dalam tim sehingga menemukan ide bisnis hasil musyawarah mereka. Dan yang ketiga tadi itu adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau siapa ya Bu ya. Nah itu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi mereka itu dapat
menemukan ide bisnis dan bermanfaat bagi masyarakat, dapat menciptakan ide bisnis yang berkesinambungan dan dapat bermanfaat lah begitu bagi masyarakat sekitar. Ya, bagus sekali ya Pak ya, Bapak mengembangkan banyak potensi pada anak ya. Betul. Tadi pertama berpikir kritis, Betul. lalu yang kedua kolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Dalam tim kelompok ya. Terakhir itu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, betul. baik Pak, untuk selanjutnya model pembelajaran apa nih Pak yang Bapak gunakan yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran Bapak nanti? Jadi untuk kegiatan pembelajaran nanti pada materi peluang usaha, saya akan melakukan pendekatan model pembelajaran problem based learning. PBL ya Pak ya? Betul. Model pembelajaran problem based learning itu yang saya tahu gitu ya, yang saya ketahui itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua mengorganisasikan siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat membimbing untuk mengembangkan dan membuat menjanjikan hasil. Yang terakhir adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil mereka yang telah dilakukan seperti itu. Baik Bapak, jadi Bapak ini metodenya berbasis masalah ya. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan fase-fasenya. Nah, untuk strategi pembelajarannya Pak, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu. Fokusnya ini saya akan berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk. Menarik sekali nih Pak ya. Untuk kontennya nanti bagaimana Pak? Oh, untuk kontennya Bu. Oh, jadi untuk konten Bu, saya menyajikan bahan ajar 2 hari sebelum pembelajaran itu dimulai. Yang di dalamnya itu berisi tautan atau link yang berupa materi tentang peluang usaha dalam bentuk e-book. Yang kedua, saya sediakan juga dalam bentuk video, video materi peluang usaha, ada link YouTube-nya juga. Dan yang ketiga itu dalam bentuk slide PowerPoint. Dan yang berikutnya juga saya menyediakan juga buku paket Bu yang bisa diakses oleh siswa itu di perpustakaan. Jadi ada 4 bahan ajar yang saya sediakan untuk mempermudah siswa sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itu. Baik, jadi sumber ajarnya bisa dipilih sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Betul, ya Pak ya. Bu. Dan saya berikan itu pilihannya 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi bisa dibaca-baca dulu ya Pak jadi ya. saya mengharapkan sebelum pertemuan materi tentang peluang usaha, siswa itu sudah membaca-baca materi tentang peluang usaha. Jadi kan kita lebih mudah dalam menyamakan persepsi materi peluang usaha tersebut. Baik, berarti bagus sekali ya Bapak bisa menyediakan berbagai sumber ajar dimulai dari tadi link ya Pak ya, berupa link, ada video, ada e-book dan lain sebagainya. Dan juga Bapak juga menyediakan buku di perpustakaan yang bisa peserta didik pinjam. Jadi sumber ajarnya bisa dipilih sesuai dengan gaya peserta didik ya Pak ya. Betul. Nah baik, kalau diferensiasi produknya seperti apa Pak? Untuk diferensiasi produk itu sendiri Bu, jadi dalam penugasan saya membebaskan siswa untuk dapat memilih penyajian. Itu yang pertama bisa dalam bentuk laporan, yang kedua bisa dalam bentuk slide presentasi, dan yang ketiga bisa juga disajikan dalam bentuk rekaman video. Begitu. Baik, berarti untuk pengumpulan tugasnya sama ya Pak ya, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya, bisa disesuaikan dengan sesuai keinginan mereka. Nah kemudian Pak Rio, untuk penilaiannya nanti bagaimana ya? Untuk penilaian saya akan melakukan 3 penilaian Bu. Yang pertama di awal pembelajaran, untuk mengetahui pemahaman awal siswa, saya melakukan pretest. Pretest tersebut saya buat di aplikasi online
di website www.detquiz.org itu untuk pretest, dan di akhir pembelajaran untuk mengetahui kemampuan akhir siswa dalam menangkap materi peluang usaha, saya lakukan post test. Itu juga sama dengan menggunakan aplikasi online di website www.detquiz.org. Penilaian ketiga, saya melakukan penilaian sikap itu menggunakan rubrik penilaian. Nanti juga Bapak berarti melakukan observasi ya terhadap peserta. Betul. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat diobservasi, misalnya strategi khusus kepada peserta didik Bapak nanti? Oh ya, strategi yang akan saya terapkan nanti supaya di dalam kelas itu aktif, Ibu ya. Jadi saya mengajak peserta didik untuk aktif di dalam tanya jawab seperti itu. Baik Pak, kemudian untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa ya Pak ya? Oh, nanti untuk pertemuan materi peluang usaha akan disajikan di kelas 11 Teknik Elektronika 2 11. pada jam ke-3 sampai jam ke-7. Baik, kalau pelaksanaannya Pak? Oh, pelaksanaannya di hari Kamis. Oh, hari Kamis. Betul. Baik Bapak, pertanyaan dari saya cukup itu saja. Jadi saya hanya ingin tahu nanti kegiatan pembelajaran yang Pak Aryo lakukan apakah sesuai dengan materi pembelajarannya, strateginya, terus metode pembelajaran, penilaian dan sebagainya. Dan apakah pembelajaran Bapak nanti sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan, dan juga saya harap semuanya nanti ketika Bapak diobservasi, Bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimal dan baik. Amin. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Rio. Baik, sama-sama Ibu Debbie. Ya, demikian Bapak Ibu kegiatan praobservasi bersama rekan saya Bapak Aryo Putro. Untuk selanjutnya sampai jumpa di kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Oke, di pembelajaran PKK ini atau proyek kreatif kewirausahaan ya, kita akan menyajikan materi mengenai peluang usaha. Tapi sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa sudah. Kita sekarang absensi dulu ya. Coba dilihat di depan kalian, belakang, samping kanan atau kiri, ada rekan kalian yang tidak hadir? Ada. Ya, siapa? Iqbal. Iqbal, kenapa Iqbal? Sakit, Pak. Sakit, terus? Rafli, Pak. Rafli. Oke, absensi sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kalau kita rapih, ya. Silakan berdiri dulu. Ya. Oke, silakan balik kanan, gerak. Kalau sudah rapih, balik kanan lagi. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Agar kelas kondusif ya, kalian harus ingat dengan kesepakatan kelas kita. Baik? Baik. Siap? Siap. Baik anak-anak, untuk materi sekarang kita akan membahas peluang usaha ya. Kenapa kita harus mempelajari peluang usaha? Kira-kira ada yang tahu? Ya, silakan. Ya. Menurut saya ini penting karena berguna untuk kehidupan sehari-hari, apalagi untuk yang berwirausaha. Oke ya, jawabannya
Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau menjawab? Oh ya, silakan Neng. Izin memperkenalkan diri, saya Yulia Putri. Kenapa peluang usaha ini dianggap penting? Karena kan kita ke depannya itu perlu kebutuhan. Proses pembelajaran pada hari ini ya, kita akan nanti dimulai dengan tadi pertanyaan pemantik. Lalu nanti Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada yang namanya pretest dulu ya. Nanti setelah pretest selesai, Bapak akan memberikan video pendek ya tentang peluang usaha, membacakan tujuan pembelajaran ya pada hari ini. Materi peluang usaha yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha yang potensial di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun ide bisnis yang inovatif berdasarkan peluang yang telah diidentifikasi. Ya, materi peluang usaha. Bapak ingin tahu dulu kemampuan awal kalian atau pengetahuan awal kalian tentang materi peluang usaha. Karakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Baik anak-anak, silahkan disimak. Ini ada video pendek tentang wirausahawan yang merintis usahanya ya di masa SMK, masih berumur 17 tahun. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi kalian untuk merancang ide bisnis di tugas yang Bapak akan nanti berikan. Sekarang saya berumur 17 tahun, SMK kelas 12, jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi dulu dari SD kelas 4, dulu saya sekolah juga sambil jualan jajanan pasar seperti martabak, seperti donat, ya jajanan-jajanan pasar lainnya. Terus dari kecil juga sudah terbawa oleh. Ya, setelah kalian menyaksikan video ya, video inspirasi dari peluang usaha. Nah, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan nanti Bapak berikan, nah Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk kembali mengulang ya bacaan ya dari link yang sudah Bapak berikan waktu itu tentang materi ajar peluang usaha. Nah, kalian silakan boleh membacanya. Nah, ini ya. Dalam bentuk e-book ada, dalam bentuk video ada, atau kalian bisa membacanya dalam bentuk ini apa namanya? Ya, PowerPoint. Sambutlah kami sang pengubah negeri, guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Baiklah anak-anak, bagaimana ide bisnis sudah kalian temukan? Sudah. Setelah berdiskusi dengan kelompok? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, kalau sudah ya, tadi kan sudah diisi di LKPD. Nah, kalian ide bisnisnya kalian tuangkan berbentuk slide presentasi
ya. Jadi kalian membuat presentasi nanti yang bagus gitu ya untuk ditampilkan masing-masing kelompok ke depan kelas gitu. Paham? Wow. Perangkatnya ada? Ada? Oke, ya siap. Silakan dikerjakan. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak. Ya, baik anak-anak, apakah tugas membuat presentasinya sudah selesai? Ya, baik, kalau sudah selesai, semua kelompok nanti akan Bapak kirim ya link pengumpulan presentasinya di grup kelas kalian. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nanti diisi sama kalian mata pelajarannya kelompok berapa, lalu format filenya juga diikuti ya. Paham? Di pertengahan pembelajaran ini Bapak lihat fokus kalian sudah mulai berkurang ya. Kita akan mengembalikan fokus kalian dengan teknik stop namanya ya. Oke, ikuti Bapak ya. Oke, duduk di tempat duduk yang senyaman mungkin dengan posisi badan tegak. Oke, kalian tarik napas. Keluarkan. Tarik lagi. Oke, kelompok 2 dulu yang akan ke depan ya, beri tepuk tangan dulu. Cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Tanya jawab, ada yang mau ditanyakan terkait Kanias? Perkenalkan, nama saya Tegar Muhammad Jidan dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan ikannya dapat dari mana atau pusatnya ada di mana? Untuk pusatnya kita distribusinya dari kota Jakarta ya, dari laut. Jadi di sini ada visi misi dari bisnis kami, yaitu visi membuat orang mengonsumsi buah-buahan, mendorong orang untuk hidup sehat. Dan misi kami adalah menyediakan buah-buahan yang segar menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet. Jawab, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, saya ingin menanyakan di manakah alamat bisnis jus tersebut? Apakah menurut kalian lokasi tersebut strategis untuk jualan bisnis tersebut? Nah, ya. Lokasi bisnisnya ada di depan SMK Sorengang. Oke, dari penampilan keempat kelompok ini, masing-masing ide bisnisnya udah sangat baik ya, mewakili dari mungkin pandangan masing-masing kelompok yang melihat bahwa ide bisnisnya itu akan banyak peminatnya ya, dan akan disambut baik oleh kalangan masyarakat semua ya. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran ya. Sebelum Bapak masuk ke penutup, kita akan mengerjakan dulu yang namanya post test ya. Kita ingin tahu juga pencapaian kalian di materi peluang usaha. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan mengisi survei reflektif peluang usaha ya, seperti ada yang di depan. Di situ ada isinya.
Ya, survei reflektif peluang usaha ya, di dalamnya ada mata pelajaran, materinya apa, kelas berapa. Nah, ini seberapa baik Anda memahami konsep. Nah, ini ada yang tidak memahami, kurang memahami ya, cukup dan sangat memahami. Baiklah anak-anak, untuk materi peluang usaha ini ya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian membuat slide PowerPoint mengenai ide bisnis kalian, boleh, atau kalian bisa membuat video ya yang menjelaskan tentang ide bisnis kalian. Nanti dikumpulkan minggu depan ya, dikumpulkannya di mana? Nanti Bapak kirim linknya ya untuk pengumpulan paling lambat hari Kamis jam 12 malam ya uploadnya. Rangkaian pembelajaran dari mulai awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas atau kita akan membuat desain produksi ya. Baik, Bapak tutup pembelajaran ini ya, dipimpin dulu oleh ketua murid, boleh untuk memimpin doa. Silakan. Semua, sebelum kita menyelesaikannya pembelajaran, kita akan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik bersama saya Debbie Erdiawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Soreang. Di sini saya masih ditemani dengan Bapak Aryo Putro dari SMK Negeri 1 Soreang sebagai guru yang telah diobservasi. Selamat pagi Bapak, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak, di kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan. Baik Bu, silakan. Ya. Baik, pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan observasi kelas yang kemarin? Baik Bu, jadi untuk perasaan saya setelah mengikuti observasi yang kemarin, ya berbeda dengan observasi-observasi sebelumnya. Kalau observasi yang kemarin dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi itu di depan kamera. Jadi perasaan saya agak gugup dan tegang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, sudah Ya. terlewati dengan baik gitu ya. Untuk keseluruhan alhamdulillah lancar. Ya. Baik Pak, bisa tolong ceritakan kembali dimulai dari tahapan-tahapan, langkah-langkah dan area pengembangan Bapak di kegiatan observasi kelas kemarin? Oh baik. Jadi yang pertama yang saya siapkan itu adalah modul ajar. Yang kedua bahan ajar. Bahan ajar itu berbentuk digital, ada juga yang berbentuk non digital. Seperti yang saya pernah ceritakan di pra-observasi kemarin. Betul. Yang berbentuk digital itu berupa e-book, ada juga yang berupa video dan slide PowerPoint. Apabila yang non digitalnya itu ada buku paket yang tersedia di perpustakaan, jadi peserta didik bisa meminjam. Nah, yang ketiga saya menyiapkan perangkat-perangkat pendukung seperti komputer, proyektor, dan koneksi internet. Nah, yang berikutnya untuk apa ya? Yang kedua tadi? Langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya kemarin telah dilakukan observasi itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan alhamdulillah fase-fasenya dan sintak-sintaknya sudah semua tercapai. Untuk area pengembangannya? Untuk area pengembangan di sini saya mengembangkan berpikir kritis. Jadi di sini saya menugaskan siswa untuk mengidentifikasi video kewirausahaan yang saya sajikan. Yang kedua itu bekerja kelompok atau di dalam kelompok. Jadi di sini saya berharap
agar siswa dapat menyamakan persepsi di dalam kelompok dan membuat ide bisnis berdasarkan hasil dari kerja kelompok tadi. Nah, yang terakhir bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi saya berharap peserta didik dapat bertanggung jawab kepada masyarakat dan pada komunitasnya tentang peluang usaha yang telah dibuat melalui musyawarah tadi berupa ide bisnis seperti itu. Baik Bapak ya, untuk area pengembangannya berarti ada 3 ya? Ada 3. Berpikir kritis, terus kolaborasi, kerjasama, dan bertanggung kelompok jawab. dan bertanggung jawab. Betul. Nah, untuk area pengembangannya Pak, sejauh mana Bapak sudah merealisasikan di kelas? Apakah sudah berhasil? Oh, untuk pengembangan di sini sudah baik, namun ya pasti masih ada kekurangan, Bu ya. Ya, kekurangannya atau hambatannya itu seperti apa Pak? Seperti untuk hambatan ya, untuk hambatannya mungkin juga selain saya juga mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain ya Ibu. Itu seperti misalkan ada peserta didik atau beberapa peserta didik yang tidak aktif dan tidak berpartisipasi di dalam diskusi kelompoknya tersebut gitu. Jadi ada yang tidak aktif dalam diskusi kelompok itu. Mungkin lebih mengandalkan ke teman kali ya Pak ya? Betul. Jadi merasa tidak atau kurang tertarik dengan pembelajaran diskusi tersebut. Jadi pasif. Oh, pasif ya siswanya pasif, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif atau tidak tertarik terhadap kegiatan diskusi kelompok tersebut? Oh ya. Mungkin saya juga melihat kembali waktu saya melakukan observasi dan saya melihat waktu pembelajaran di kelas. Itu saya kan membagi kelompoknya berdasarkan heterogen ya Bu ya. Jadi menggabungkan ada yang auditori, ada yang visual ya, dan ya ada juga yang kinestetik. Nah itu, jadi ketika dilakukan pembelajaran secara diskusi kelompok, itu ada siswa mungkin yang lebih senang visual atau audio atau kinestetik. Kinestetik itu yang kurang aktif atau ya. Pasif lah di dalam Jadi merasa tidak nyaman kali ya Pak ya? Jadi mungkin kurang profil belajarnya itu karena tidak pas. Ya, gitu. Tidak memiliki profil belajar yang berbeda dengan teman gitu. Ya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Ya, gitu. Karena mungkin kan kalau diskusi hanya berupa obrolan-obrolan seperti itu. Mungkin yang tadi kinestetik dan yang visual itu kurang nyaman lah seperti itu mungkin kira-kira Bu. Baik Pak ya. Untuk kedepannya nanti dari hambatan tadi apa yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan membagi kelompoknya secara homogen saja Bu. Jadi berdasarkan profil belajar saja yang mereka miliki yang punya kesamaan gitu. Ya. Kalau auditori ya auditori lagi begitu. Kalau yang visual juga yang visual lagi, dan kalau yang kinestetik. Nah, nanti diberikan tugasnya berdasarkan profil belajar mereka, jadi berbeda-beda. Yes, mungkin akan lebih aktif dan lebih padu lah gitu seperti itu. Baik Pak. Ada lagi hambatan yang lainnya? Hambatan-hambatannya kalau kemarin waktu observasi ya seperti itu aja Bu, hanya mungkin pasif saja. Hanya mungkin pasif, ada beberapa siswa yang pasif begitu. Baik Pak, kalau dari langkah-langkah pembelajaran dari modul ajar Bapak apakah sudah tersampaikan semuanya? Oh iya, saya kan kemarin waktu habis observasi juga nonton lagi ya Bu, nonton lagi videonya Bapak ya. Nonton lagi video pembelajaran yang saya telah lakukan, dan juga melihat juga di modul ajarnya apakah langkah-langkahnya sudah semua terlewati atau tercapai atau belum. Dan ternyata saya mendapatkan Bu ada beberapa yang terlewatkan gitu. Apa itu Pak? Contohnya di awal pembelajaran saya tidak mereview lagi materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya tidak saya review lagi gitu. Betul. Jadi saya langsung aja ke materi hari ini tanpa mereview lagi materi yang minggu kemarin atau yang telah disampaikan kemarin. Itu yang pertama. Dan di akhir pembelajaran saya tidak memberikan kesimpulan. Saya tidak memberikan kesimpulan tentang materi peluang usaha dan ide bisnis yang hari ini
saya sampaikan atau saya itu gitu ya, saya berikan kepada anak-anak gitu. Jadi ada dua di awal, tidak mereview pembelajaran yang minggu kemarin atau yang telah lalu untuk dibahas kembali, dan yang terakhir saya tidak memberikan kesimpulan gitu, ada yang kelewat seperti itu. Dijadikan berarti ini juga termasuk dijadikan bahan evaluasi apa ya, refleksi untuk pertemuan berikutnya. Berarti ada 3 PR-nya ya Pak ya. Iya betul. Tadi mengelompokkan siswa, terus tadi menyampaikan kesimpulan, dan yang waktu awal mereview pembelajaran. Betul. Itu akan direalisasikan kapan ya Pak ya? Untuk perbaikannya. Untuk perbaikannya akan saya realisasikan di minggu ini, Bu. Minggu ini? Kan saya kebetulan juga mengajar di tingkat yang sama tapi kelas yang berbeda. Kalau kemarin kan Elektro 2 kalau sekarang saya akan menyampaikan di Elektro 1 dengan evaluasi yang kemarin waktu observasi saya ada kekurangan, akan diperbaiki untuk di kelas berikutnya 11 teknik elektronika 1. Baik Pak Aryo, kalau dari pengamatan observasi kelas kemarin ya, pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan itu Masya Allah sudah bagus ya Bapak ya. Bapak sudah mempersiapkan mulai dari modul ajar, dan juga Bapak juga mempersiapkan sarananya berupa laptop, Infokus, dan juga WiFi untuk siswa. Dan juga Bapak juga menyediakan bahan ajar berupa diferensi konten yang terdiri dari digital dan non-digital. Dan juga itu juga sudah tersampaikan, dan juga untuk diferensi produknya juga disampaikan di akhir pada saat penugasan, itu juga masuk ya. Dan untuk langkah-langkahnya itu Bapak juga menggunakan model pembelajaran PBL, itu kan 5 sintaknya sudah tersampaikan, itu juga sudah bagus. Dan saya lihat di pembelajaran kemarin Bapak menggunakan banyak tipe ya, dimulai dari alamat web, Google Form, dan juga bahkan hal kecil pun untuk pemilihan kelompoknya kan Bapak menggunakan Spinwheel. Itu bagus sekali ya Pak ya, jadi bisa pembelajaran bisa interaktif. Tapi ya seperti yang Bapak bilang pada saat pembelajaran kemarin, pada saat diobservasi, memang ada beberapa hal yang terlewat ya. Sama catatan saya dengan Bapak, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif. Itu sama. Ada yang siswa yang cenderung mengandalkan temannya, itu juga sama, saya juga melihat yang sama ya Pak ya. Nah, ada juga di langkah-langkah pembelajarannya, ya betul Bapak ya, Bapak juga kan saya juga membaca modul ajar Bapak, ada yang 2 terlewat, ada 2 hal yang terlewat, yaitu pada saat awal pembelajaran Bapak tidak memberikan review materi sebelumnya, dan di akhir pembelajaran tidak memberikan simpulan. Tapi ya itu dia Pak ya, tidak ada yang sempurna, tapi keseluruhan sudah bagus. Nah, yang penting kekurangan-kekurangan yang tadi adalah bagaimana caranya nanti kita bisa refleksikan di pembelajaran berikutnya di kelas 11 Elektro 1 yang seperti Bapak bilang tadi. Ya, kalau menurut saya Bapak sudah luar biasa lah dalam kegiatan observasi kemarin. Terima kasih. Baik, nanti saya nggak sabar nih Pak ketemu lagi berarti di akhir minggu ini setelah Bapak merealisasikan kekurangan-kekurangan yang tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, saya pengen tahu perkembangan Bapak merealisasikan tadi kekurangan-kekurangan yang di kelas sebelumnya ya. Baik Bapak, sekian dari saya itu sesi pasca observasi ini. Semoga nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas di kelas 11 Elektro 1 gitu ya. Bapak bisa lebih maksimal, lebih matang ya, dan Bapak juga bisa merealisasikan tadi kekurangan-kekurangannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sekian percakapan pasca observasi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas dan berat, terpancasila.